Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini, NIM 2023 5920 146. Jadi di video ini saya akan membahas tugas UAS, yaitu benchmark klasifikasi yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi, di mana saya membandingkan 3 model machine learning untuk memprediksi apakah seseorang beresiko kena penyakit jantung atau tidak. Model yang saya bandingkan itu ada 3, yaitu logistic regression, yang kedua KNN, dan yang ketiga itu decision tree. Fitur yang saya pakai cuma 2, yaitu umur pasien sama detak jantung maksimalnya. Oke, langsung saya ke pembahasan yang pertama. Jadi pertama saya mengimport library yang dibutuhkan dulu, kayak Pandas buat olah data, Matplotlib sama Seaborn buat visualisasi. Terus dari Scikit-learn saya ambil model-modelnya, sekalian tools buat evaluasi. Datanya saya ambil dari file Hertz.csv, isinya 918 baris data pasien. Saya cek dulu ada missing value apa enggak di kolom yang saya pakai, terus aman, nggak ada yang kosong. Habis itu saya split data 75% buat training sama 25% buat testing. Saya kasih random state 42 biar kalau dijalanin ulang hasilnya sama, nggak acak-acakan. Nah, ini bagian yang paling penting. Kenapa logistic regression sama KNN itu harus di scaling dulu datanya, sedangkan decision tree itu tidak? Jadi gini, logistic regression itu kerjanya berdasarkan perhitungan matematis dari kombinasi semua fitur. Nah, kalau skala umur sama skala detak jantung itu beda jauh, misalnya umur cuma puluhan tapi detak jantungnya ratusan, nanti fiturnya yang angkanya lebih gede bakalan lebih dominan ngaruhin hasil. Padahal belum tentu itu yang paling penting, makanya saya samain dulu skalanya pakai standar scalar. Terus KNN juga sama, malah lebih kerasa lagi, soalnya KNN itu kerjanya berdasarkan jarak antara data. Jadi dia nyari tetangga terdekat berdasarkan jarak. Kalau skalanya beda jauh, yang jaraknya jadi dominan sama fitur yang angkanya lebih gede, jadinya nggak adil buat fitur yang satunya. Nah, kalau decision tree beda ceritanya, dia nggak ngitung jarak atau kombinasi angka gitu. Dia cuma bikin semacam pertanyaan ya atau tidak di tiap fitur. Misalnya umurnya di atas 50 apa enggak. Jadi mau skalanya gede atau kecil, nggak ngaruh ke cara dia milih data. Misalnya makanya decision tree bisa langsung pakai data asli tanpa scaling. Nah, habis itu saya training satu-satu modelnya, terus saya munculin confusion matrix sama classification reportnya biar kelihatan berapa yang prediksinya benar, berapa yang salah. Nanti ini yang saya pakai buat analisis di bagian akhir. Nah, ini saya rangkum hasil ketiga model dalam satu tabel biar gampang dibandingkan, yaitu ada tabel yaitu algoritma, akurasi, precision, dan recall. Kelihatan kan kalau dari segi akurasi sama precision, decision tree yang paling unggul, tapi kalau dari recallnya KNN yang paling tinggi walaupun beda tipis sama decision tree. Nah, sekarang saya mau jawab pertanyaan dari pihak rumah sakit antara false positif atau false negatif. Mana yang paling harus dihindari? Menurut saya yang paling
bahaya itu false negatif. Kenapa? Karena false negatif itu artinya pasien yang sebenarnya beresiko kena jantung tapi sama model diprediksi sehat-sehat aja, akibatnya pasien itu nggak dikasih penanganan lebih lanjut. Padahal dia butuh dan ini bisa fatal banget, bisa membahayakan nyawa. Kalau false positif dan cuma pasien sehat disangka berisiko, paling-paling dia disuruh cek lagi, kayak ribet sama keluar biaya tambahan doang tapi nggak sampai bahaya nyawa. Karena yang paling mau dihindari itu false negatif. Jadi metrik yang paling penting di sini bukan akurasi doang, tapi rekal di kelas 1. Soalnya rekal itu ngukur seberapa banyak model berhasil nangkep pasien yang emang beneran berisiko, alias seberapa sedikit yang kelewat atau yang ke miset. Nah, dari hasil codingan saya tadi, yang rekal kelas 1-nya paling tinggi. Yang paling tinggi itu KNN sebesar 73%. Sedikit di atas decision tree yang 72%. Dan lumayan jauh di atas logistic regression yang cuma 67%. Jadi kalau ditanya model mana yang paling aman buat direkomendasikan ke rumah sakit, jawabannya saya memilih KNN karena dia paling jarang kecolongan pasien yang sebenarnya berisiko tapi diprediksi sehat. Walaupun akurasi sama precisionnya KNN sedikit di bawah decision tree, tapi dari sini keselamatan pasien KNN yang paling aman. Tapi saya juga mau kasih catatan, decision tree itu unggul di precision. Artinya dia lebih jarang salah nuduh pasien sehat sebagai beresiko. Jadi dari segi efisiensi biaya rumah sakit, decision tree juga oke. Jadi tergantung prioritas rumah sakitnya. Kalau prioritasnya jangan sampai ada yang kelewat, pilih KNN. Kalau prioritasnya hemat biaya pemeriksaan tapi rekalnya masih lumayan, decision tree-nya juga bisa jadi pilihan. Terakhir saya mau kasih catatan aja, di eksperimen ini saya cuma pakai 2 fitur yaitu umur sama detak jantung maksimal. Padahal di dataset sendiri ada fitur yang lain yang secara medis juga penting, kayak kolesterol, tipe nyeri dada sama tekanan darah. Jadi kalau fitur-fitur ini ditambahin, kemungkinan perform ketiga model bisa lebih bagus lagi, terutama rekalnya. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucap kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.